Hai semua, hari ini kita mau belajar dari seorang elit diamond yang sangat luar biasa. Kita simak ya. Atau 7 orang. Wah, ini saya nggak bisa lihat ya. Pasti like-nya banyak banget ini. Nah, gimana sih caranya memperbesar postingan kita? Gini, orang beli sesuatu itu belum tentu karena produknya, tapi bisa jadi karena si penjual. Ada orang yang tertarik sama MCI, dia tahu bisnis MCI itu bagus, cuma dia nggak tahu mau join sama siapa. Nah, ketemu sama kita. Kita ini kebetulan rajin prospek ya. Kita kemana-mana itu yang dibawa semua alat bantu, kemudian produk-produk MCI kita bawa di tas. Kita selalu ke mana-mana demo prospek. Tapi yang kita lakukan demo dan prospek itu yang biasa-biasa aja. Jadi menjelaskan marketing plan aja nggak bisa. Demo produk malu-malu, ragu-ragu. Ngomong kayak orang kumur-kumur. Kira-kira bisa closing nggak? Kira-kira yang beli ini milih orang yang seperti ini atau milih orang yang kapasitasnya lebih bagus, yang kualitasnya lebih bagus? Ya pasti milih yang bisa membawa dia menuju, membimbing dia untuk menjalankan bisnis ini. Nggak bisa ke orang sembarangan. Makanya teman-teman memang benar, closing itu permainan angka. Semakin banyak kita presentasi, maka semakin banyak jumlah closingan. Tapi nggak asal juga. Kita presentasinya juga harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau kita memang masih baru di sini, nggak apa-apa, lakukan yang kita bisa dulu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita harus improve, kita harus berkembang. Jangan orang sudah join 3 tahun, ya, nggak tahu produk-produk MCI, taunya cuma bioglass. Itu namanya kita nggak berkembang. Nah, kalau kita seperti ini, ya tentu saja kita nggak akan bisa banyak closingan. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri. Gimana caranya? Yang pertama, belajar dari mentor yang tepat. Orang mau belajar masak, belajar dari koki, dari chef. Kalau bisa belajarnya dari Chef Juna atau Chef Arnold ya. Sekalian cuci mata. Jangan belajar dari tukang kebun. Kalau belajar dari tukang kebun, brokoli itu dibentuk seperti bonsai. Kita mau belajar nyetir, belajarnya dari orang yang bisa nyetir. Jangan belajar dari orang yang nggak bisa nyetir. Ya sebenarnya kalau mau belajar sendiri itu bisa, tapi nanti pada akhirnya teman-teman akan banyak nyerempet, akan banyak masuk bengkel. Belajar harus dari mentor yang tepat. Ada member yang baru saja join MCI. Dia masih semangat-semangatnya cerita ke tetangganya. Saya habis join MCI, saya beli produk bioglass. Saya bla 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 bla. Nah, si tetangganya bilang, "Oh, MCI, aku juga sudah member. MCI itu susah. Banyak yang sudah punya produknya. Aku aja nggak bisa jual. Jadi ya aku nggak ngapa-ngapain, nggak ada hasilnya." Nah, kalau si member baru ini mendengarkan omongan tetangganya, habis. Ya, karena dia belajar dari mentor yang nggak tepat. Orang gagal kok diikutin, ya harusnya belajar dari orang yang tepat. Siapa orang yang tepat di sini? Upline teman-teman. Belajar harus dari upline, jangan dari crossline. Crossline boleh menjadi inspirasi, tapi kita jangan terlalu membahas terlalu dalam tentang bisnis ya, jangan crosslining. Kenapa? Karena crossline itu tidak punya kepentingan terhadap kita. Yang punya kepentingan terhadap kita itu adalah upline kita. Upline kita itu pasti peduli banget dengan perkembangan kita. Kalau kita grupnya berkembang, upline juga akan senang ya. Nah, upline itu belum tentu lebih pintar dari downline-nya. Tapi upline itu punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Terkadang saat kita mentok, sepintar-pintarnya kita pasti akan mentok juga. Nah, di saat seperti itu kita perlu sudut pandang dari mentor kita, perlu konsultasi ke upline. Apa yang harus kita lakukan kalau kondisi seperti ini ya. Dan upline itu seperti orang tua kita. Ada kalanya mereka akan memuji kita, tapi ada kalanya juga dia akan menegur kita kalau kita melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya demi kebaikan kita. Nggak ada upline yang akan menjerumuskan downline-nya. Terkadang antara upline dengan downline itu akan terjadi gesekan. Itu wajar, namanya manusia. Tapi sama-sama berpikir dewasa. Sama-sama saling memaafkan, saling menghargai. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar dari mentor yang tepat, teman-teman akan mengupgrade impian teman-teman. Contoh gini, sekarang kita punya income dari MCI 3 juta per bulan. Kita merasa itu sudah bagus, sudah puas gitu. Tapi ternyata upline mentor kita itu punya income 100 juta per bulan. Sama-sama makan nasi. Kenapa dia bisa 100 juta, kita malah puas dengan hanya 3 juta. Otomatis kita akan mulai mengupgrade impian kita. Tapi bertahap, dari 3 juta nggak mungkin jadi 100 ya. Dari 3 juta naik jadi 10 juta. Nanti 10 juta naik lagi. Kita kejar mentor kita. Jadikan itu sebagai motivasi. Kalau kita tadinya puas hanya dengan naik sepeda motor, yang penting nggak naik sepeda ontel ya, naik sepeda motor. Tapi upline kita itu punya mobil sport, wah mobilnya keren banget, mobil mewah. Ternyata kalau pergi-pergi itu lebih enak naik mobil ya, kalau diantar jemput sama upline misalnya naik mobil itu lebih enak, adem.
Nah, lalu impian kita akan terupgrade. Ya, seenggak-enggaknya saya bisa beli mobil lah ya, supaya bisa ngajak keluarga saya kalau jalan-jalan nggak kepanasan, nggak kehujanan. Yang tadinya masih tinggal di rumah kontrakan, jadi kontraktor, kontrak sana-sini. Punya upline, punya mentor yang punya rumah mewah, rumahnya banyak gitu. Otomatis kita akan mengupgrade. Kita pasti bisa punya rumah sendiri. Nah, kalau impian sudah terupgrade teman-teman, kita tanya kepada diri sendiri. Sebuah pertanyaan itu bisa mengubah hidup seseorang. Sebenarnya apa sih tujuan hidup Anda? Impian yang tadinya 3 juta sebulan bisa mencapai 10 juta bahkan 20 juta. Kamu itu bisa loh, kamu itu mampu. Lalu apa tujuan hidup kamu? Apa kamu sudah puas dengan income segini? Atau kamu mau mengejar lagi, lebih lagi, semaksimal mungkin? Nah, kalau kita sudah memutuskan itu, atau mungkin ya sekarang ini di masa pandemi, apa tujuan kamu? Apa yang mau kamu lakukan setelah keluar dari pandemi ini? Mau biasa-biasa saja atau mau berubah? Ya, lakukan sesuatu yang positif. Kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita, nah kita akan mulai bisa mengatur prioritas. Yang tadinya mungkin kalau ada waktu senggang lebih banyak dihabiskan untuk me time di salon, atau ketemu sama teman-teman, hangout di cafe, nonton bioskop, atau mungkin kalau yang sekarang di rumah aja kita lakukan belajar bahasa Korea atau ngobrol sama teman-teman di grup mami-mami. Nah, itu nanti akan prioritasnya berubah. Akan berubah, waktunya dipakai untuk prospek orang, ketemu orang, atau mungkin untuk membina tim dan lain-lain. Mengatur prioritas jadi sesuatu yang lebih penting, yang lebih bermanfaat dilakukan dulu. Nanti kalau ada waktu memang benar-benar ini baru bersenang-senang. Jadi jangan bersenang-senang terus tapi kita nggak ada prioritas untuk hal yang membangun. Lakukan dulu sesuatu yang membangun, baru atur prioritas yang lain. Nanti kalau kita sudah mengatur prioritas, kita semakin sering lakukan presentasi. Kita semakin sering ketemu orang, mau online mau offline ya, disesuaikan bebas. Nanti kita akan semakin bertumbuh. Yang tadinya kalau ketemu orang malu-malu, bisanya cuma online, mulai belajar offline, atau sebaliknya. Yang tadinya kalau suruh demo takut kalau gagal. Yang tadinya nggak bisa jelasin marketing plan, sekarang jadi cus di luar kepala. Yang tadinya malu-malu, sekarang jadi malu-maluin. Yang tadinya kalau prospek itu harus nunggu ditemenin sama upline. Kalau nggak ditemenin upline, pokoknya nggak mau prospek, takut, ya nggak percaya diri. Sekarang jadi lebih percaya diri, nggak ditemenin upline tuh nggak apa-apa. Soalnya satu upline itu punya banyak downline, ya. Kalau semua downline-nya itu minta waktunya upline untuk prospek kesana kesini, akan habis waktunya dan kalau tergantung sama upline, kita akan banyak kehilangan closingan-closingan yang potensial. Nanti kita akan jadi lebih percaya diri. Dan karena kita sudah lebih bagus segalanya, lebih dipercaya, akhirnya hasilnya juga akan lebih baik. Orang-orang semakin percaya sama kita. Ingat tadi, orang beli sesuatu belum tentu karena produknya, tapi karena orang yang jual. Ya, karena kalau orang pembelinya sudah percaya dengan yang jual, kita mau jual apapun itu gampang, teman-teman. Akan terjadi closingan-closingan bertubi-tubi, rezeki itu akan datang sendiri. Ya, hasilnya akan lebih baik, bisa tembus trip, bisa capai elite diamond. Karena hasilnya ini lebih baik, kualitas hidup teman-teman jadi lebih baik. Dan ini akan terus tergulung, rezeki akan datang sendiri. Nah, kita menarik rezeki, bukan lagi kita yang mengejar-ngejar, teman-teman. Nah, saya simpulkan ya teman-teman, kita sudah usaha maksimal, tapi kenapa belum sukses juga? Yang pertama, kita harus temukan impian sebagai bahan bakar kita, sebagai motivasi kita. Kalau kendaraan bagus, nggak ada bahan bakarnya, nggak akan bisa jalan. Nah, jadi kita harus temukan impian kita itu apa sih? Yang kedua, lakukan tadi 7 langkah sukses. Harus ada strateginya dan harus dikerjakan dengan sukacita. Ubah mentalnya, yang tadinya berada di mental miskin, ubah ke mental kaya. Belum terlambat, nggak ada kata terlambat. Asal kalian mau, bukan dipaksa, kalian pasti bisa. Dan yang terakhir, tingkatkan kualitas diri. Dengan tadi belajar dari mentor yang tepat, upgrade impian, dan seterusnya. Semoga bermanfaat semua. Better Life with MCI.